Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arbi, NIM 22338023 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menyampaikan atau memberikan materi tentang metalografi dengan berbagai macam. Yang pertama itu tujuan metalografi, metode dasar metalografi, alat dan bahan, teori dasar, dan prosedur dari metalografi. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang metalografi, sebelumnya kita harus tahu apa itu metalografi. Metalografi adalah alat penting untuk memahami logam dan sifat-sifatnya. Ini membantu para insinyur merancang produk yang lebih baik dengan memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai logam berperilaku dalam kondisi berbeda. Hal ini juga membantu produsen memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kualitas dengan mengidentifikasi cacat atau ketidakkonsistenan sebelum bahan tersebut digunakan dalam produksi. Yang pertama ada tujuan dari metalografi. Tujuan dari metalografi ini adalah studi tentang struktur mikrofisik logam dan paduan, seringkali melalui mikroskop. Analisis metalografi sangat penting untuk memahami sifat mekanik material, termasuk ukuran butir, struktur kristal, dan adanya cacat seperti retakan atau inklusi non-logam. Metalografi memainkan peran penting dalam banyak bidang, termasuk teknik dirgantara, teknik otomotif, teknik manufaktur industri, dan teknik mesin lain sebagainya. Prosesnya melibatkan persiapan mekanis spesimen untuk dianalisis menggunakan berbagai metode seperti penggilingan, pemolesan, dan etsa. Persiapan ini biasanya melibatkan pemotongan spesimen menjadi beberapa irisan dan memoles bagian tersebut agar siap untuk diperiksa di bawah mikroskop. Hal ini menciptakan gambar yang sangat diperbesar sehingga struktur mikro dapat dipelajari secara detail, memungkinkan analisis untuk menafsirkan hasilnya. Selanjutnya ada metode. Dalam metalografi, metode itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada metode point count. Metode point count digunakan untuk menghitung persentase dari fasa tertentu yang tersebar dalam struktur mikro dari suatu logam. Dengan rumus fasa tertentu berapa persen, jumlah fasa tertentu dibagi dengan jumlah total titik dikali 100%. Agar akurat, maka jumlah titik yang digunakan dalam 100 titik yang mengenai tepat fasa tertentu dihitung 1, sedangkan yang menempel pada tepi fasa tertentu hitung setengah. Yang kedua, itu ada metode Hillard. Metode Hillard digunakan untuk mengukur besar butiran spesimen dengan menggunakan satu lingkaran dengan diameter tertentu dasar menghitung ukuran butiran. Di sana ada itu G, besar butiran itu ASTM-nya dikurang min 10, total keliling lingkaran, total jumlah terpotongan lingkaran dengan butiran dan perbesaran. Yang C itu ada metode aspek rasio. Pada struktur mikro yang memiliki bentuk memanjang, aspek rasio merupakan perbandingan antara panjang dan lebar eksklusi yang terdapat di dalam suatu material. Yang ketiga, kita masuk pada teori dasar. Analisis struktur mikro. Suatu bahan membantu dalam menentukan apakah bahan tersebut telah diproses dengan benar, dan oleh karena itu biasanya merupakan masalah kritis di banyak industri. Langkah-langkah dasar pemeriksaan metalografi yang benar meliputi pengambilan sampel, persiapan spesimen, pemotongan, pemasangan, penggilingan planar, pemolesan kasar, dan akhir
ETSA, pengamatan mikroskopis, pencitraan dan dokumentasi digital, dan ekstraksi data kuantitatif melalui metode sklerologi atau analisis gambar. Langkah pertama, analisis metalografi. Pengambilan sampel sangat penting untuk keberhasilan studi selanjutnya. Spesimen yang akan dianalisis harus mewakili material yang dievaluasi. Langkah kedua yang sama pentingnya adalah menyiapkan spesimen metalografi dengan benar. Dan di sini tidak ada cara untuk mencapai hasil yang diinginkan. Metalografi secara tradisional digambarkan sebagai ilmu dan seni. Dan alasan pernyataan ini terletak pada kenyataan bahwa pengalaman dan intuisi sama pentingnya untuk mengungkapkan struktur material yang benar, yang sebenarnya tanpa menyebabkan perubahan atau kerusakan yang signifikan. Untuk mengungkapkan, membuat fitur-fitur yang menarik dapat diukur. Pengetesan mungkin merupakan langkah yang paling bervariasi. Jadi pemilihan komposisi pengetesan secara hati-hati dan pengendalian suhu, pengetesan serta waktu penggoresan adalah hal yang wajib untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan dan dapat diulang. Seringkali metode eksperimen coba-coba diperlukan untuk menentukan parameter optimal untuk langkah ini. Lebih dari sekedar logam, metalografi ini adalah paduan memainkan peran penting dalam berbagai untuk perkembangan teknologi karena menawarkan sifat yang lebih luas dibandingkan kelompok bahan lainnya. Jumlah standar mencapai berapa ribu dan terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan baru. Namun, seiringnya dengan berkembangnya spesifikasi keramik, polimer, atau material alami yang telah ditambahkan untuk mencapai spektrum aplikasi yang lebih luas, dan metalografi telah diperluas untuk mencakup material baru, mulai dari elektronik hingga komposit. Istilah metalografi sekarang digantikan dengan materialografi yang lebih umum untuk berhubungan juga dengan keramik, seramografi, dan polimer plastografi. Berbeda dengan logam, keramik performa tinggi atau keramik rekayasa memiliki nilai kekerasan yang tinggi meskipun pada dasarnya bersifat rapuh. Sifat luar biasa lainnya adalah kinerja suhu yang tinggi, yang sangat baik, dan ketahanan yang baik terhadap keausan oksidasi atau korosi di lingkungan yang agresif. Namun, keuntungan penuh yang dapat diberikan bahan-bahan ini sangat dipengaruhi oleh komposisi kimia, pengotor, dan struktur mikro. Sama halnya dengan persiapan metalografi, langkah-langkah berurutan harus dilakukan untuk menyiapkan sampel keramik untuk penyelidikan mikrostruktur. Namun, pemilihan parameter yang cermat diperlukan pada setiap langkah dan harus dioptimalkan. Tidak hanya untuk setiap jenis keramik, tetapi juga kelas tertentu. Kerapuhan yang melekat pada bahan ini membuat disarankan untuk mengganti bahan abrasif konvensional dengan berlian pada setiap langkah persiapan, mulai dari pemotongan hingga pemolesan akhir. Penguasaan menjadi tantangan karena ketahanan kimia pada keramik. Microsoft cahaya yang telah digunakan selama beberapa dekade untuk memberikan wawasan tentang struktur mikro suatu bahan. Yang pertama itu ada iluminasi Bragg-Field atau BF, adalah teknik iluminasi yang paling umum yang sering kita temui pada metalografi. Pada kejadian BF, jalur cahaya datang dari sumber cahaya yang melewati lensa objektif lalu dipantulkan dengan permukaan benda uji, kembali melalui objektif, dan akhirnya mencapai lensa mata atau kamera untuk diamati. Permukaan datar menghasilkan latar belakang yang cerah karena pantulan sejumlah besar cahaya datang ke lensa objektif, sedangkan fitur non-datar seperti retakan, pori-pori, getas butir tergores, atau fitur dengan
reflektivitas berbeda seperti endapan dan inklusi. Fase kedua di permukaan tampak lebih gelap karena cahaya yang tersebar dan dipantulkan pada berbagai sudut atau bahkan diserap sebagian. Yang kedua ada itu dark field atau DF, adalah teknik iluminasi juga yang kurang dikenal namun kuat. Tidak seperti metode yang pertama tadi, yaitu iluminasi break field atau BF yang sering kita temui pada metode-metode metalografi atau yang sering diuji pada metalografi. Namun pada teknik ini cahaya untuk penerangan DV melalui cincin berongga luar lensa objektif jatuh spesimen dengan sudut datang yang tinggi, dipantulkan dari permukaan, kemudian melewati bagian dalam lensa objektif dan akhirnya mencapai lensa mata atau kamera. Jenis iluminasi ini menyebabkan permukaan datar tampak gelap karena sebagian besar cahaya yang dipantulkan pada sudut datang tinggi tidak mengenai dalam bidang sebagian besar cahaya yang dipantulkan pada sudut datang tinggi permukaan datar, dan kadang-kadang terdapat fitur tidak datar atau retak pori-pori batas putih turbulent. Yang ketiga ada itu kontras interferensi diferensial atau DIC, juga dikenal dengan kontras Normarsky, membantu memvisualisasikan perbedaan ketinggian kecil pada permukaan spesimen sehingga meningkatkan kontrak fitur DIC menggunakan prisma Wollaston bersama dengan polarizer dengan analisa yang sumbu transmisinya tegak lurus bersilang pada sudut 90 derajat satu sama lain. Dua gelombang cahaya yang dipisahkan oleh prisma dibuat saling berinterferensi setelah dipantulkan dari permukaan spesimen, sehingga perbedaan ketinggian terlihat sebagai variasi warna dan terstruktur. Pada sebagian besar kasus, mikroskop cahaya insiden merupakan sebagian besar informasi yang diperlukan, namun beberapa kasus khususnya polimer dari materi komposit, mikroskop cahaya transmisi untuk material transparan dengan menggunakan pewarna atau pewarna yang mengenai struktur mikro yang diperlukan akan tetap tersembunyi saat menggunakan persiapan sampel massal standar dan pencahayaan insiden normal. Karena banyak bahan termoset bersifat inert terhadap ETSA metalografi umum, struktur mikro sampel seringkali baik diamati dengan cahaya terpolarisasi yang ditransmisikan untuk meningkatkan perbedaan dan fitur diskrit. Tadi kita membahas tentang polarisasi, tapi apakah itu polarisasi? Polarisasi itu adalah cahaya alami yang terdiri dari gelombang cahaya dengan sejumlah arah getaran. Filter polarisasi hanya membiarkan gelombang cahaya yang bergetar sejajar dengan arah transmisi. Pada bagian keempat, kita membahas tentang mesin, macam-macam alat dan bahannya pada metode metalografi ini. Yang pertama itu ada mesin pemotong. Mesin pemotong manual merupakan salah satu yang diperlukan dalam mempersiapkan sampel dalam pengujian metalografi. Mesin ini digunakan untuk memotong suatu bahan atau sampel yang didesain sesuai dengan prinsip keselamatan dan ramah lingkungan. Selain itu, mesin ini juga tahan air dan telah dilengkapi dengan safety lock dan tombol emergency stop untuk memastikan keamanan para penggunanya. Terdapat mata pisau potong berdiameter sekitar 250 mm per 10 yang cocok untuk memotong cepat bahan logam maupun bahan non-logam. Yang kedua ada itu nama alatnya, penggunaan mesin mount press. Dalam pengujian metalografi ini untuk menanamkan sampel logam dan dalam bahan resin atau plastik. Proses embedding inilah yang disebut dengan mount. Alat ini penting untuk membuat permukaan rata pada sampel yang selanjutnya akan dipol untuk mengamati struktur mikro cacat dan karakteristik material lainnya di bawah mikroskop. Yang ketiga ada itu namanya alatnya penggiling atau pemoles. Mesin ini memiliki dua kegunaan sekaligus, yaitu untuk grinder
dan polishing. Didesain dengan memiliki panel kontrol individual dan roda ganda berdiameter sekitar 203 mm. Mesin ini sangat kompak dan mudah dioperasikan. Fitur lainnya yaitu tombol sentuh tekan, tahan karat, fungsi penginderaan isyarat, kerja yang stabil, cocok untuk menggiling grinder dan memolis polishing semua jenis sampel. 4. Yaitu ada analisis optik atau yang biasa disebut dengan mikroskop. Analisis mikroskop menggunakan jenis metalurgi atau biasa disebut dengan mikroskop metalurgi. Mikroskop yang digunakan untuk menggunakan struktur mikro berbeda dengan mikroskop pada umumnya yang sering kita ditemukan pada laboratorium. Jenis mikroskop ini cocok digunakan untuk pada pengujian metalurgi adalah mikroskop yang memiliki sumber cahaya yang dipantulkan iluminasi, yaitu lampu dari sisi lensa, agar dapat mengamati permukaan mikrostruktur. Yang kelima yaitu alat penguji kekerasan atau hardness tester, merupakan salah satu dari banyak alat pengujian logam digunakan untuk menguji kekerasan logam material, mesin kendaraan, suku cadang, dan lainnya. Tujuan dari pengujian dengan hardness tester ini adalah untuk menghitung tingkat kekerasan, mengetahui kekuatan tarik dengan tidak merusak benda. Non-destructive testing. Selanjutnya, kita masuk pada bahan-bahan yang digunakan pada metalografi. Oke, yang kelima kita masuk pada prosedur dari metalografi ini, mulai dari pemotongan hingga analisis mikrostrukturnya. Pertama, prosedur pemotongan spesimen sketching. Proses pemotongan merupakan pemindahan material dari sampel yang besar menjadi spesimen dengan ukuran yang kecil. Pemotongan yang salah akan mengakibatkan struktur mikro yang sebenarnya karena telah mengalami perubahan. Kerusakan pada material pada saat proses pemotongan tergantung pada proses yang dipotong, alat yang digunakan untuk memotong, kecepatan potong, dan kecepatan makan. Pada beberapa spesimen, kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu banyak dan dapat dibuang pada saat pengamplasan dan pemolesan. Yang kedua, prosedurnya yaitu adalah pembingkaian atau disebut juga dengan mounting. Pembingkaian seringkali diperlukan pada persiapan spesimen metalografi, meskipun pada beberapa spesimen dengan ukuran yang agak besar. Hal ini tidaklah mutlak, akan tetapi untuk menjadi yang kecil atau tidak beraturan, sebaiknya dibingkai untuk memudahkan dalam memegang spesimen pada proses pengamplasan dan pemolesan. Sebelum melakukan pembingkaian, pembesaran spesimen haruslah dilakukan dan dibatasi hanya dengan perlakuan yang sederhana. Detail yang ingin kita lihat tidak hilang. Sebuah perbedaan akan tampak antara untuk bentuk permukaan fisik dan kimia yang bersih. Kebersihan fisik secara tidak langsung bebas dari kotoran padat, minyak, pelumas, dan kotoran lainnya. Sedangkan kebersihan kimia bebas dari segala kontaminasi. Pembersihan ini bertujuan agar pembingkaian tidak retak atau pecah akibat pengaruh kotoran yang ada. Dalam pemilihan untuk pembingkaian, yang perlu diperhatikan adalah perlindungan dan pemilihan terhadap spesimen. Bingkai haruslah memiliki kekerasan yang cukup, meskipun kekerasan bukan merupakan suatu indikasi dari karakteristik abrasif. Material bingkai juga harus tahan terhadap distorsi fisik. Yang ketiga ada itu pengerindaan, pengamplasan, dan pemolesan. Pada proses ini melakukan partikel abrasif tertentu yang berperan sebagai alat pemotongan secara berulang-ulang. Pada proses ini, partikel-partikel
tersebut disatukan sehingga membentuk blok di mana permukaan yang ditonjolkan adalah permukaan kerja. Partikel ini dilengkapi dengan partikel abrasif yang menonjol membentuk titik tajam yang sangat banyak. Perbedaan antara pengerindaan dan pengamplasan terletak pada batasan kecepatan dari kedua cara tersebut. Pengindaan adalah suatu yang memerlukan pergerakan permukaan abrasif yang sangat cepat sehingga menyebabkan timbulnya panas dan pada permukaan spesimen. Sedangkan pengamplasan adalah proses untuk mereduksi suatu permukaan dengan pergerakan permukaan abrasif yang bergerak relatif lambat sehingga panas yang dihasilkan tidak terlalu signifikan pada permukaan spesimen bahan uji kita. Dari proses pengamplasan yang dapat ditimbulnya adalah sistem yang memiliki permukaan yang relatif lebih halus atau goresan yang seragam pada permukaan spesimen. Pengamplasan juga menghasilkan deformasi plastis lapisan permukaan spesimen yang cukup dalam. Proses pemolesan menggunakan partikel abrasif yang tidak melekat kuat pada bidang beberapa pada suatu cairan di dalam serat-serat kain. Lalu kita masuk pada prosedur mikrostrukturnya. Yang pertama itu ada pengetsaan atau etching. Etsaan dilakukan dalam proses metalografi adalah untuk melihat struktur mikro dari sebuah spesimen dengan menggunakan mikroskop optik. Spesimen yang cocok untuk proses etsa harus mencakup daerah yang dipoles dengan hati-hati yang bebas dari deformasi plastis karena deformasi plastis akan mengubah struktur mikro dari spesimen tersebut. Dan etsa ini ada dua macam. Etsa yang tidak merusak atau non-diffractive etching. Etsa tidak merusak terdiri dari atas etsa optik dan perantaran kontras dari struktur pencampuran permukaan secara fisik terkumpul. Yang kedua ada itu etsa yang merusak atau destructive etching, adalah proses perusakan permukaan spesimen secara kimia agar terlihat kontras atau perbedaan intensitas di permukaan spesimen. Etsa merusak terbagi dua metode, yaitu elektrokimia atau sering juga disebut dengan electrochemical etching dan etching fisik. Physical etching pada etsa elektrokimia dapat diasumsikan koreksi terpaksa di mana terjadi reaksi secara terima elektron akibat adanya beda potensial daerah katoda dan anoda. Beberapa proses yang termasuk etsa elektrokimia adalah etsa endapan, precipient etching, metode pewarnaan panas, hell tinting etsa kimia, chemical etching, dan etsa elektrikal. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang metalografi ini. Mulai dari tujuan metalografi, metode metalografi, alat dan bahannya, lalu metode dasar, dan terakhir prosedurnya mulai dari pengamplasan, pengerindaan, pemolesan hingga selesai hingga akhir. Lalu dilanjutkan dengan prosedur mikroskop struktur. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.